Tes. Tes. Selamat malam. Tes. Tes. Oke, aman. Akhirnya berhasil. Oke, selamat malam semuanya. Karena kalau ginjalnya cuma tinggal sisa satu, orang nggak boleh minum banyak loh. Enggak, karena ginjal itu bagaikan kamar mandi, harus selalu disiram. Kalau jadi kalau misalnya ginjal sehat, karena itu di situ. Selamat malam semuanya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Banding memang hilangnya. Jangan bersuara. Diam dan semua. Diam. Bandingkan. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau kedua live bersama. Ini kita mau live bersama. Kita mau belajar bersama lagi. Bentar ya. Saya atur dulu posisi kameranya. Oke. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam. Kita jumpa lagi. Sambil tunggu ya, sambil tunggu yang join ya. Selamat malam. Koneksi internet kurang stabil kah? Jelas nggak? Oke, malam semuanya. Kita jumpa lagi. Ya, hari ini saya mau sharing-sharing lagi, baca buku seperti biasa. Ya, bukunya Robert T. Kiyosaki. Ya, kita belajar bersama membedah buku. Oke. Ya. Iya, halo. Malam. Apa kabar semuanya? Ayah. Ya, malam hari ini kita belajar bersama lagi. Kita mau baca buku lagi yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya, ini sudah masuk ke bab ke-8. Ya, sudah mau sampai akhir. Ya, semoga selama beberapa hari ini kita sharing buku ini, kita baca buku ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya, karena tahun 2023 pas awal tahun, ya kita mendapatkan insight-insight bagus untuk bisa kita jadikan rencana di tahun 2023 ini agar kita bisa mendapatkan pencapaian baru. Selamat malam, ya selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini sebelum tidur, ya kita baca buku lagi. Ya, membaca buku sebelum tidur membangun satu kebiasaan baik. Ya, jadi yang membedakan pemenang dan penjudang itu adalah waktu yang diberikan atau waktu yang didapatkan itu sama. Ya, sama 24 jam. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana waktu itu kita manfaatkan. Ya, apa yang dilakukan si pecundang tiap hari dan apa yang dilakukan oleh pemenang setiap hari. Aturlah kegiatan-kegiatan itu dengan baik, ya. Salam, selamat malam, ya. Kopinya yang malam nggak minum kopi, makan kopi. Jadi begadang nantinya. Ini kegiatan setiap malam sebelum tidur kita baca-baca buku dulu, memberikan manfaat untuk kita semua agar kita bisa tidur lebih nyenyak karena mendapatkan inspirasi besok pagi bisa bangun dengan semangat, ya. Dan bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik setiap hari, ya. Tadi pagi ya,
Saya pas bangun tidur kan, saya olahraga dulu. Sudah itu pas olahraga balik itu saya lihat HP. Lalu saya lihat dapat informasi bahwa salah satu manajerku itu meninggal dunia. Masih umur 30-an. Ya, kaget dan sangat sedih. Karena beberapa saat sebelumnya itu saya barusan tanya gitu kan, kondisinya seperti apa. Ternyata masuk rumah sakit gitu kan. Usianya baru 30-an ya. Nah, yang kejadian ini mengingatkan saya bahwa ada satu poin kata mutiara bahwa belajarlah seperti besok adalah masa depan kita masih sangat panjang sekali. Beribadahlah seperti besok adalah hari terakhir kita untuk hidup ya. Jadi kita belajar terus, tapi jangan lupa juga untuk beribadah, melakukan hal-hal yang baik ya. Itu sangat penting untuk kita semua ya. Kita selalu belajar melihat bahwa masa depan kita masih panjang dan kita beribadah ya. Kita mengadakan bahwa hidup kita sisa malam hari ini. Jadi keduanya harus seimbang ya. Itu. Oke, jadi buku Robert T. Kiyosaki ini kita masuk dalam topik ya. Buku Robert T. Kiyosaki ini memang mengajarkan kita bagaimana mengelola keuangan. Jadi kata-kata itu agak tabu lah, karena bahasa ini sering disebutkan uang. Tapi di sini dia mengajarkan bahwa kita bagaimana kita mengenal uang itu sebenarnya. Ya, jangan sampai gara-gara uang ini ya kita terbelenggu, kita terperangkap di dalamnya. Ujungnya kita nggak bisa keluar dari perangkapnya. Ya, uang itu adalah barang yang bagus, uang itu juga adalah barang yang jelek. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita mengelolanya. Sebelum kita bisa memanfaatkannya, sebelum kita mengelolanya, yang paling penting adalah kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Ya, seperti kemarin ya kita sampaikan bahwa dalam buku ini ya ada beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang ya untuk memiliki pengetahuan atau memiliki kemampuan IQ finansial yang baik atau kemampuan mengelola keuangan yang baik. Masih ingat gak apa? Ya, masih ingat gak? Saya nggak ingat, saya ulang ini. Aduh, sorry, ketendang, goyang. Ya, 4 kemampuan dasar yang wajib dimiliki, yaitu apa? 1. Pengetahuan tentang akuntansi. Akuntansi adalah apa? Melek keuangan dan mampu membaca angka-angka. Jadi mampu membaca laporan keuangan. Ya, itu poin 1. Poin kedua, pengetahuan investasi. Investasi itu apa? Ya, investasi adalah pengetahuan uang menghasilkan uang. Ya, jadi kita mengerti investasi itu apa. Uang menghasilkan uang. Kalau misalnya uangnya tidak menghasilkan uang, itu bukan namanya investasi. Ya. Lalu kita memiliki kemampuan untuk memahami kondisi pasar. Ya, kondisi pasar hari ini seperti apa? Kayak hari ini, tahun 2023, tanggal 5 bulan Januari, IHSG ambrol ya. Bagaimana tuh? Ketar-ketir nggak? Nah, kenapa bisa ambrol? Kita juga nggak tahu. Saya bukan ahlinya ya, cuma tahu aja tadi baca berita. Ya, karena kita harus mengikuti kondisi pasar. Ya. Lalu keempat adalah mengerti hukum. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita anggap benar ternyata itu salah di mata hukum. Jadi kita harus mengerti juga hukum, aturan-aturan, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini seperti apa. Nah, setelah kita menguasai itu semua, ada satu lagi. Ya, kalau di bab 7 yang harus kita lewatin lagi adalah mengatasi rintangan. Karena kalau kita sudah memiliki pengetahuan apa kemampuan keuangan atau melek keuangan atau IQ finansial, ya ada hal yang perlu kita hadapin, yaitu 5 alasan yang membuat orang tidak berani untuk memulai. Poin 1 ya, seperti misalnya kita katakan 1, rasa takut. Ya, rasa takut. Kedua, sinisme. Ya. Ketiga, kemalasan. Keempat, kebiasaan buruk. Dan kelima, kesombongan. Itu sudah kita bahas semalam ya. Ya, sudah kita bahas semalam. Ya, malam hari ini
Ya, kita masuk lagi bagaimana cara kita memulai. Ya, kita sambil baca. Jadi kalau misalnya nanti ada poin-poin penting, saya baru jelaskan ulang lagi. Tapi kalau enggak, ya saya dengan cara membaca. Ya, yang kita baca adalah buku Set Bodas. Selamat malam semua yang bergabung hari ini, malam hari ini. Ya, oke, kita mulai. Ya. Emas ada di mana-mana, sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya. Gitu. Emas ada di mana-mana, sebagian besar orang tidak terlatih untuk melihatnya. Seperti kemarin ada satu kata Robert Kiyosaki, kalau misalnya kita mulai keuangan, kita mulai pengetahuan yang luas tentang keuangan, ya kita melihat kesempatan itu bukan menggunakan mata, tapi menggunakan otak. Ya, jadi orang yang melihat keuangan bisa melihat kesempatan atau peluang menggunakan otak, bukan menggunakan mata. Kalau orang yang melihat kesempatan menggunakan mata, pasti akan kehilangan banyak kesempatan. Ya, lalu kalau kita sudah banyak peluang, yang harus kita tangani adalah rasa takut yang tadi itu. Ya, kalau kita sudah bisa lewatin rasa takutnya, ya sinismenya, apalagi tadi sinisme, kesombongan, dan apa itu kebiasaan buruk, ya. Nah, kita baru bisa one step more ahead, ya. Kita bisa maju selangkah lebih ke depan lagi. Salam dari Mojokerto, Kak. Salam, ya. Oke. Adik saya bisa berkata, mengumpulkan kekayaan itu mudah bagi saya, tapi kenyataannya tidak, ya. Jadi, mengapa pertanyaan bagaimana saya mulai? Saya menawarkan proses pemikiran yang saya jalani dari hari ke hari. Sungguh mudah untuk menemukan transaksi-transaksi bagus. Saya menjanjikan itu pada Anda. Itu seperti mengendarai sepeda. Setelah sedikit tertati-tati, itu menjadi hal yang gampang. Namun, bila menyangkut uang, dibutuhkan keteguhan hati untuk melalui kondisi tertati-tati itu. Itu sesuatu yang bersifat pribadi. Untuk menemukan transaksi seumur hidup yang bernilai besar, kita dituntut untuk mendayagunakan kejeniusan keuangan kita. Saya yakin masing-masing dari kita memiliki kejeniusan keuangan dalam diri kita. Masalahnya, kejeniusan kita tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Kejeniusan kita tertidur karena budaya kita telah mendidik kita untuk meyakini bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, budaya kita ngomong cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Tapi kata mutiaranya ayah kaya adalah apa? Kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, bukan cinta akan uang, tapi kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Betul nggak? Masuk akal nggak? Yang nyuri-nyuri itu kalau dia berlebih ngapain nyuri gitu kan? Oke. Hal itu mendorong kita untuk mempelajari suatu profesi agar kita bisa bekerja untuk memperoleh uang, tapi tak berhasil mengajari kita cara membuat uang untuk bekerja untuk kita. Ya. Hal itu mengajari kita untuk tidak mengkhawatirkan masa depan keuangan kita karena tempat kerja atau pemerintah akan mengurus kita saat masa kerja kita selesai. Yang dia sebut ada uang pensiun. Akan tetapi anak-anak kita yang dididik dalam sistem pendidikan yang sama, yang pada akhirnya akan membayar ketiadaan pendidikan keuangan itu. Pesannya masih bekerja keras menghasilkan uang dan membelanjakannya, serta ketika kekurangan uang kita selalu bisa meminjam lebih banyak. Sayangnya 9 dari 10% dunia barat memeluk dogma tersebut semata karena mendapatkan pekerjaan dan bekerja untuk uang itu lebih mudah. Siapa di sini bekerja untuk uang? Ya, kayaknya ya kita semua itu bekerja untuk uang. Ya, tapi dari buku ini yang mengajak kita bagaimana kita mulainya bekerja untuk uang, tapi selama kita menyentuh uang itu semakin lama, semakin kita semakin mengenal dia dan kita bisa merubah posisi. Posisi bukan kita bekerja untuk dia, tapi dia bekerja untuk kita. Bisa nggak? Nah, itu tantangannya. Ya. Kalau Anda tidak tergolong orang-orang seperti itu, saya menawarkan pada Anda 10 langkah berikut untuk membangkitkan kejeniusan keuangan Anda. Ya, kalau misalnya tadi ngomong Anda tidak mau menjadi orang yang bekerja harta tata wanita.
Kita bukan bahas harta atau tata atau wanita, tapi di sini lebih bahwa IQ finansial. Ya, tidak peduli pendapatan kita seperti apa. Ya, kalau kita mengerti tentang IQ finansial, ya kita akan lebih bersyukur, kita akan lebih menghargai kesempatan hidup kita akan lebih menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya semata menawarin Anda langkah-langkah yang telah saya tempuh secara pribadi. Kalau Anda mau mengikuti beberapa di antaranya itu, bagus. Kalau Anda tidak mau, ciptakanlah langkah Anda sendiri. Kejeniusan keuangan Anda cukup pandai untuk membuat daftar sendiri. Ya, jadi dia ambil contoh yang dia lakukan semua Robert Kiyosaki. Kita mau ikutin monggo, nggak mau ikutin nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Kita mau masuk satu langkah adalah kita mengenal uang itu lebih dalam. Kita memiliki satu kepintaran keuangan yang lebih baik. Ya, jangan sampai kita dibohongi atau dipermainkan oleh uang. Ya, kita diperbudak oleh uang. Ya. Saat berada di Peru, kepada seorang penambang emas berumur 45 tahun, saya bertanya bagaimana dia begitu yakin akan menemukan tambang emas. Dia menjawab, emas ada di mana-mana. Kebanyakan orang tidak terlatih untuk melihatnya. Saya akan mengatakan bahwa itu benar. Di real estate, ya, jadi Robert Kiyosaki dia mainnya kan di properti. Ya, jadi dia bahasnya itu banyak ceritanya itu tentang properti. Ada sesi tanya aja nggak Pak Denny? Ya kalau mau tanya tulis saja, nanti kalau bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, ya mohon maaf ya, karena pertanyaan-pertanyaannya itu kalau terlalu sulit saya nggak bisa jawab. Tapi pertanyaan itu sesuai dengan pembahasan di buku ya, kita nggak bahas yang lain-lain. Ya, masuk mana? Dan saya menemukan 4 atau 5 transaksi potensial yang bagus, sedangkan rata-rata orang tidak mendapatkan apapun. Bahkan untuk kawasan yang sama, alasannya adalah mereka tidak meluangkan waktu untuk mengembangkan kejeniusan keuangan mereka. Ya, itu membedakan orang gak bisa melihat, kita bisa melihat. Karena apa? Kita sudah memiliki kejeniusan keuangan. Jadi, membedakan seorang pemenang dan pecundang adalah pecundang tidak bisa melihat peluang, pemenang bisa melihat peluang. Saya menawarkan 10 langkah berikut sebagai proses untuk mengembangkan kekuatan yang diberikan Tuhan itu. Kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh Anda sendiri. Ya, 10 langkah. Langkah pertama, temukan alasan yang besar daripada kenyataan. Temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan. Kekuatan semangat. Ya, jadi kita harus tentukan dulu alasan kita. Kenapa kita mau belajar, mau melatih kecerdasan keuangan kita. Ya, temukan dulu alasannya. Karena kalau kita tidak ada alasan, proses ini sangat panjang. Kalau kita nggak ada penggeraknya, ya nanti kita akan lemah. Waktu kita ngerasa bosan, kita akan meninggalkannya. Ya. Kalau Anda bertanya kepada kebanyakan orang apakah mereka ingin menjadi kaya atau bebas secara keuangan, mereka akan mengatakan ya, namun kenyataannya lalu mengambil alih. Jalan terasa terlalu panjang dengan terlalu banyak bukit yang untuk didaki. Lebih mudah untuk semata bekerja demi mendapatkan uang dan menyerahkan sisanya kepada broker. Saya pernah bertemu seorang gadis muda yang memiliki impian untuk berenang bagi tim Olimpiade Amerika. Kenyataannya adalah dia harus bangun setiap jam 4 pagi untuk berenang selama 3 jam sebelum pergi ke sekolah. Dia tidak berpesta dengan teman-temannya pada Sabtu malam. Dia harus belajar dan mempertahankan nilainya, persis seperti semua orang lainnya. Ketika saya bertanya apa yang mendorong ambisi dan pengorbanannya yang luar biasa itu, dia semata menjawab, saya melakukannya untuk diri saya dan orang-orang yang saya cintai. Cintalah yang membuat saya mengatasi rintangan dan pengorbanan. Ya, jadi ulangi ya, saya pernah bertemu seorang gadis muda yang memiliki impian untuk berenang bagi tim Olimpiade Amerika. Kenyataannya adalah dia harus bangun setiap
jam 4 pagi untuk berenang selama 3 jam sebelum pergi sekolah. Dia tidak berpesta dengan teman-temannya pada Sabtu malam. Dia harus belajar dan mempertahankan nilainya, persis seperti semua orang lainnya. Ketika saya bertanya apa yang mendorong ambisi dan pengorbanannya yang luar biasa itu, dia semata menjawab, saya melakukannya untuk diri saya dan untuk orang-orang yang saya cintai. Cintalah yang membuat saya mengatasi rintangan dan pengorbanan. Ya, kekuatan cinta sangat besar. Alasan atau tujuan adalah kombinasi dari keinginan dan bukan keinginan. Ketika orang bertanya pada saya, apa alasan saya ingin menjadi kaya, itu adalah kombinasi dari ingin dan tidak ingin. Saya akan menyebut beberapa. Pertama, tidak ingin, karena itu menciptakan ingin. Saya tidak ingin bekerja seumur hidup. Saya tidak menginginkan apa yang diidam-idamkan oleh orang tua saya, yaitu pekerjaan yang terjamin dan rumah di pinggiran kota. Saya tidak suka menjadi karyawan. Saya benci ayah selalu melewatkan pertandingan football saya karena dia sangat sibuk bekerja untuk karirnya. Saya benci ketika ayah saya bekerja keras seumur hidup dan pemerintah mengambil sebagian besar hasil pekerjaannya pada saat kematiannya. Dia bahkan tidak bisa mewariskan hasil kerja kerasnya ketika dia meninggal. Orang kaya tidak melakukan itu. Mereka bekerja keras dan mewariskannya pada anak-anak mereka. Sekarang soal ingin. Ya, tadi yang tidak ingin. Saya ingin bebas bepergian ke seluruh dunia dan menjalani gaya hidup yang saya sukai. Saya ingin melakukannya saat masih muda. Saya semata ingin bebas. Saya ingin memegang kendali atas waktu dan hidup saya. Saya ingin uang bekerja untuk saya. Itu alasan-alasan emosional terdalam saya. Apa alasan Anda jika alasan itu kurang kuat? Realitas berupa jalan yang terbentang di depan mungkin lebih besar daripada alasan Anda. Saya berkali-kali kehilangan uang dan mengalami kemunduran. Tapi alasan emosional yang dalam itu membuat saya tetap berdiri dan melangkah. Saya ingin mencapai kebebasan pada usia 40 tahun, tapi baru mencapainya pada usia 47 tahun. Dengan banyak pengalaman belajar di sepanjang prosesnya. Lihat loh. Dia mencapai kebebasan keuangan itu pada usia 47 tahun dan dia memulai untuk belajar itu usia 9 tahun. Berarti dia melatih 41 tahun untuk mencapai kebebasan keuangan. Ya, prosesnya begitu panjang loh. Jadi kalau misalnya kita hari ini belajar atau kita memulainya dan baru jalan 1 bulan, 2 bulan mau nyerah, 1 tahun, 2 tahun, ya ada satu teori mengatakan bahwa kita harus jalankannya itu 5 tahun. Ya 5 tahun konsisten baru bisa ngerasakan ada hasilnya dikit, tapi berbebas. Tapi sudah mulai terlihat. Ya, seperti saya katakan, andai saya bisa berkata bahwa itu mudah, itu tidak mudah. Namun, itu juga tidak sulit. Saya belajar tanpa alasan atau tujuan yang kuat, apapun dalam hidup ini sulit. Ya, saya belajar bahwa tanpa alasan atau tujuan yang kuat, apapun dalam hidup itu sulit. Ya, jadi kalau kita mau melakukan ini, yang paling pertama adalah kita setting dulu otak kita maunya apa. Harus ada alasan yang kuat atau tujuan yang kuat. Kita mau apa. Indikator kita sudah mencapai financial freedom itu bagaimana ya Pak? Kalau hari ini kita sudah nggak kerja, kita masih bisa hidup layak nggak? Ya, hari ini kita sudah nggak kerja. Kalau misalnya hari ini kita kehilangan pekerjaan kita, lalu kita bisa tetap mempertahankan gaya hidup kita nggak? Ya, kita nggak usah minjem sana, minjem nggak usah musingin apa-apa. Tetap ada penghasilan yang bisa kita dapatkan. Misalnya contoh hari ini tiba-tiba kita jatuh sakit, atau contoh ya, kita ada keluarga. Nah tiba-tiba kita hari ini tidak bisa bekerja, apakah keluarga kita tetap bisa hidup layak? Ya. Kalau berikan contoh bahwa uang itu bekerja untuk kita, uang itu bekerja untuk kita,
baca buku, belajar, karena banyak contohnya. Ya, jadi kita contoh ya, kita ada aset. Aset itu menghasilkan uang. Nah, aset itu kita investasikan dari penghasilan aktif kita. Contoh misalnya, ya saya ada teman nih, dia kerja dapat gaji, lalu dia kumpulin, lalu dia beli mobil bekas. Mobil bekas itu dia titip ke temannya yang mengelola untuk sewa mobil, dia sewakan. Penghasilan itu untuk biaya mobil itu untuk maintenance. Lalu dia cicil sampai lunas. Ya, misalnya dia belinya itu adalah 40 juta. Ya, dia cicil ya selama 1 tahun lunas. Lalu dia jual lagi ya, lalu total keuntungan dia jual misalnya 50 juta. Dalam 1 tahun ya dia bisa mendapat keuntungan 10 juta dari modal 40 juta. Ya, dari modal 40 juta. Jadi dia 1 tahun dia bisa menghasilkan dari 40 juta itu berapa persen? 10 jutanya dari 40 juta. 12%. Ya, di atas deposito sudah. Ya, itu. Oke. Kalau Anda tidak mempunyai alasan yang kuat, tidak ada gunanya membaca lebih lanjut. Anda akan merasa seperti terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lihat tuh, Robert T. Kiyosaki sudah ngomong kalau kita mau belajar lebih lanjut, kalau kita ingin mencapai financial freedom, kita harus memiliki alasan kuat dulu. Ya, kita harus memiliki alasan kuat. Baru kita boleh belajar lebih lanjut. Karena apa? Perjalanan kita latih sangat panjang. Ya, perjalanan kita latih sangat panjang dan terlalu banyak rintangan harus kita lewatin. Dan kemungkinan kita bisa akan menyerah karena terlalu sulit. Tapi waktu kita mau menyerah dan kita berpikir kembali, kita memiliki alasan kuat kenapa kita harus mengejarnya, kita akan bangkit kembali. Ya, menjadi mesin penggerak semangat kita. Oke. 2, ya tadi poin 1. Poin 1 yaitu temukan alasan yang lebih besar daripada kenyataan atau kekuatan semangat. Harus ada alasan kuatnya. Ya, poin 2, buat pilihan setiap hari. Kekuatan pilihan, ya kita harus ada pilihan setiap hari. Ya, itu namanya kekuatan pilihan. Kita baca ya. Pilihan adalah alasan utama orang ingin hidup dalam sebuah negara bebas. Kita menginginkan kekuatan untuk memilih, ya, memiliki hak suara. Secara keuangan, dengan setiap uang yang kita peroleh, kita mempunyai kekuatan untuk memilih masa depan kita, menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Kebiasaan belanja kita mencerminkan siapa diri kita. Orang miskin memiliki kebiasaan belanja yang buruk. Keuntungan saya sebagai seorang bocah adalah saya sedang bermain monopoli secara teratur. Tidak ada yang memberitahu saya bahwa monopoli hanya untuk anak-anak. Jadi saya terus memainkannya sampai dewasa. Saya juga punya ayah kaya yang menunjukkan perbedaan antara aset dan liabilitas. Jadi sejak dulu, saya masih bocah, saya memilih menjadi kaya. Dan saya tahu yang saya harus lakukan adalah belajar membangun aset real. Sahabat saya, Mike, mewarisin kolom aset dari ayahnya, tapi masih harus memilih belajar menjaganya. Banyak keluarga kaya kehilangan aset mereka pada generasi berikutnya, semata karena tidak ada seorang pun yang dilatih untuk menjadi pengelola aset yang baik. Teman-teman pernah main monopoli nggak? Nah, tadi tanya tuh contoh uang bekerja untuk kita. Pernah main monopoli nggak? Ya, waktu kecil pernah main monopoli pastinya. Lalu kita dikasih modal. Lalu kita main, kita keliling, berapa proses kita sudah keliling sekali. Lalu kita putar, lalu kita sampai satu titik kita bisa beli rumah. Ya, beli rumah. Lalu rumah itu kalau misalnya orang lewat, ya beli Afrika yang paling mahal ya. Nah, lihat kalau monopoli itu kayak gini loh.
dia mulainya. Masih ingat gak ya? Saya ulangi ya. Kita keliling, beli rumah, orang kalau lewat, sana numpang harus bayar. Harus bayar kita. Ya, kita dapat duit. Orang lain lewat harus bayar kita. Lalu kita tambah satu rumah lagi, bayarnya tambah mahal. Lalu kalau kita mengumpulkan 4 rumah, sudah itu kita bisa gantikan hotel, bayarnya lebih mahal lagi. Itu sebenarnya itu permainan itu ada permainan yang bisa kita cerminkan. Kita mengumpulkan aset dari apa? Dari hal-hal kecil dulu. Kita kumpulkan, tapi kita dapat bayaran dari itu. Kita dapat bayaran dari itu, pelan-pelan kumpulin satu dapat bayaran, dapat. Kalau sudah yang dapat bayar banyak, kayak misalnya dapat 4 rumah, kita gabungin, kita tukarkan hotel, biar dapat bayaran lebih mahal banyak lagi. Jadi dulu kalau saya main monopoli ya pertama kali itu tuh saya kalau tiap kali ada kesempatan untuk beli, saya pasti beli. Saya beli sampai uang saya habis. Tapi setelah 2-3 roll itu saya pengen kaya. Setelah 3 roll itu saya pengen kaya. Karena aset saya pengen banyak. Teman-teman yang lain nggak ada asetnya nggak banyak. Jadi mereka harus bayar saya terus. Nah, mereka harus bayar saya terus. Nah, makanya kalau kita dalam kehidupan nyata, nggak apa-apa. Kita dalam proses ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita kelihatannya miskin, uangnya kita sedikit, nggak apa-apa. Ya, itu ada proses. Itu harus yang kita lalui. Nah, setelah kita lalui, ya sampai ke tahun ke-11, mungkin teman-teman kita tuh yang kemarin kelihatannya kaya, ujian terus seperti itu aja. Kita bisa meningkatkan taraf hidup kita sudah setelah 10 tahun kemudian. Ya, itu teori monopoli dan itu juga kenyataan hidup kita yang harus kita lewatin. Kalau kita mau, kita bisa jalankan. Kalau kita mau, kita boleh tidak jalankan. Berarti nabung itu tidak selalu menyimpan uang ya Pak? Betul. Ya, karena kalau lihat ya, kalau kita nabung uang, kita kumpulin, itu akan dimakan inflasi. Kita misalnya contoh, kita tiap hari nabung, setiap bulan nabung 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, kita nabungnya tuh di bank. Ya, sekarang inflasi kita Indonesia 5%. Berarti itu akan tergerus tuh 5% berkurang. Ingat nih, kita usia sekarang berapa? Misalnya contoh, kita ada 20 tahun, ada 30 tahun. Uang 1.000, uang 100 rupiah. Uang 100 rupiah dulu itu kita masih bisa beli permen. Waktu saya kecil uang 100 rupiah gede, ya bisa permen, beli permen 4. Sekarang uang 100 rupiah buat apa? Uang 1.000 buat apa? Ya, nilainya akan berkurang terus. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita kalau mau misalnya menyimpan itu kita harus menyimpan aset-aset atau misalnya sarana-sarana investasi yang returnnya itu bisa di atas inflasi per tahun. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak jalannya menuju Roma. Yang harus kita lakukan adalah belajar. Karena kalau misalnya mau jelasin secara singkat itu agak sulit. Karena ada kemampuan seseorang seumur hidup yang harus dipakai. Robert T. Kiyosaki aja, dia mulai belajar dari umur 9 tahun sama ikutin bapak ayah-ayahnya itu ya sampai umur 39 tahun. Dibimbing, lalu ayah-ayah meninggal, dari 39 tahun dia jalan sendiri sampai umur 47 tahun dia mencapai financial freedom. Ya, jadi prosesnya berapa tahun tuh? 41 tahun. Ya. Yang penting kita tahu tujuannya kita jelas. Ya. Karena tadi ngomong kekuatan alasan, karena prosesnya panjang sekali, bukan urusan sehari 2 hari. Ya, bukan urusan sehari 2 hari. Bukan urusan sebulan 2 bulan, bukan urusan setahun 2 tahun. Ya. Justru itu pentingnya kita untuk belajar. Dari belajar itu kita bisa mendapatkan wawasan lebih. Ya. Otak kita akan semakin terbuka. Ya kadang tuh saya menyesali diri saya sendiri kenapa saya berbelanja sekarang itu loh. Dulu kemana aja, gitu kan? Karena saya ada dari teman atau apa rekan kerja atau dan sebagainya itu umur 17 tahun sudah bisa beli mobil sendiri. Enggak, kayak situ 66 tahun. Kalau saya sadar tuh 66 tahun dia pensiun,
Ya, lalu uang pensiunnya tuh nggak cukup untuk menghidupin kehidupan dia, lalu dia menemukan resep KFC, ya lalu dia nawarin 66 tahun ini, dia masuk ke restoran-restoran itu dan dia ditolak sebanyak 1009 kali. 1009 kali itu tuh berapa lama ya dia nawarinnya? Kalau sehari itu, kita hitung ya, kalau sehari itu dia bisa nawarin 5 restoran, kita hitung nih. Nawarin 5 restoran tuh lumayan banyak loh. Kita kunjungan customer aja sehari bisa 5 nggak? Bener tuh kan, supermarket sehari bisa 5 nggak? Kalkulator di mana sih? Kalkulator. Nggak ketemu saya kalkulator. Nggak ketemu. Anggap ya, sehari bisa 5 hari. 5 restoran, berarti 5 bagi 1000. 5 bagi 1000, 200. 200 hari. Ya, 200 hari. Ya. Nah, yang kita bisa belajar dari Colonel Sanders adalah apa? Tidak ada namanya telat untuk memulai. Jadi orang bertanya investasi itu ada satu peribahasa kata bijak mengatakan seperti ini. Kapan waktu tepat untuk menanam pohon? Jawabannya adalah 20 tahun lalu. Itu waktu yang paling tepat. Tapi kapan waktu yang tepat kedua untuk menanam pohon? Kecuali yang kan 20 tahun lalu sudah lewat deh. Kapan? Sekarang. Jadi tidak ada namanya kata terlambat. Yang paling sulit adalah selalu menunda. Nanti. Saya sering ketemu orang kayak gitu. Ya nantilah. Saya mau selesaikan ini dulu. Ya sudah selesai masalah ini, nanti akan ada masalah baru lagi. Saya tanya, ya nantilah. Saya selesaikan ini dulu. Lalu sudah ini selesai, saya ketemu tanya, nantilah, saya selesaikan. Jadi nanti. Kenapa? Tiap hari itu kita akan menemukan masalah baru. Kalau kita mau menunggu masalah yang kita hadapi itu cepat selesai, baru kita bisa laluinya, melakukannya, gak akan pernah akan ada namanya kata mulai. Ayo kunjungan. Ya dong, proses. Karena proses itu tahun ada hasil, 2 tahun ada hasil, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, beda orang, beda basic, beda nasib, tapi kita yakin bahwa kalau kita rajin dan kita benar dengan langkah-langkah kita, suatu saat hari nanti kita pasti akan mencapai tujuan kita. Ya, tinggal kapan saja. Ya, jadi kita nggak perlu lihat orang itu kaya, kelihatan kaya, beli ini beli itu, ganti app, ganti HP lagi, ganti inilah, ganti mobil ini, ganti mobil itu, bebas, nggak apa-apa. Ya. Tapi kita lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya, kayak kemarin tuh kasus-kasus yang viral itu loh, kelihatannya flashing yang kayak ternyata tipu-tipu, ya kan? Ya ada ngomong beli pesawat jet pribadi ternyata cuma sewa. Ya, tapi itu kita nggak bisa salahkan juga karena kan itu flashing kayak itu untuk dapat duit juga. Oke. Sampai mana nih? Oke, ini nih ada satu lagi. Itu kan nasib dia. Kenapa harus kita insecure? Karena nasib kita beda-beda. Tapi kita harus lihat dulu itu satu, Colonel Sanders itu penemu KFC yang memiliki gerai franchise terbesar sekarang di dunia. Dia umur berapa? 66 tahun. Ya, baru bisa bermulai dengan hasil. Kita umur berapa? Sudah 66 tahun belum? Kalau masih lebih muda dibanding Colonel Sanders, apa alasan kita untuk tidak memulai? Oke? Kebanyakan orang untuk memilih tidak menjadi kaya. Bagi 90% penduduk,
Menjadi kaya identik dengan terlalu banyak pertikaian. Jadi mereka menciptakan pernyataan yang berbunyi, saya tidak tertarik pada uang, saya tidak akan pernah kaya, saya tidak perlu khawatir, saya masih muda. Kalau saya menghasilkan sejumlah uang besar, barulah saya akan memikirkan masa depan saya. Suami atau istri saya yang mengelola keuangan. Yang jadi masalah, pernyataan-pernyataan itu merampok orang yang memikirkan dua hal penting. Salah satunya, waktu, yang merupakan aset Anda yang paling berharga. Ya, waktu itu adalah aset kita yang paling berharga. Ya, harapan saya malam hari ini lumayan tuh yang nonton, saya ada interaksi juga. Mereka ini manfaatkan waktu muda kita, manfaatkan waktu kita sekarang, jangan sia-siakan. Ya, karena semua orang sukses itu dimulai dari kecil. Jadi kita jangan merasa insecure, dia sudah lebih hebat dan sebagainya. Mulai dan rasakan perubahannya, bangun kebiasaan baik. Ya, mulai dan rasakan perubahannya. Ya, saya sendiri itu dari keluarga yang kurang mampu ya. Dulu waktu kecil saya masih ingat tuh, sehari cuma bisa makan nasi sekali. Ya, pagi sama siang tuh makan bubur, lauknya pakai kecap asin. Malam baru bisa makan nasi. Kenapa masak bubur? Karena bubur banyak, saya 7 bersaudara. Ya, orang tua jualan tahu harus kerasap, jadi tinggal ada bubur, ambil makan sendiri. Ya, kalau pergi sekolah jalan kaki, gak ada yang antar. Ya, saya nggak TK, langsung SD. SD baru belajar. Belajar pun gak ada yang bimbing, belajar sendiri. Sampai hampir gak naik kelas. Sambil kerja, sambil dengar motivasi mantap ya, malam-malam masih kerja. Selamat bekerja yang lagi sip malam ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan jaga kesehatan malam-malam. Ya, pulang harus tidur cukup. Ya, belajar juga cukup. Ya. Yang kedua adalah belajar. Tadi waktu. Kedua adalah belajar. Tidak punya uang seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Tidak punya uang seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Namun itu pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan tentang apa yang kita lakukan dengan waktu kita, uang kita, dan apa yang kita masukkan ke kepala kita. Itulah kekuatan pilihan. Kita semua punya pilihan. Saya hanya memilih untuk menjadi kaya, dan saya membuat pilihan itu setiap hari. Ya, kita mau pilih jadi apa? Itu pilihan kita loh. Ya, kita mau memilih seperti apa? Itu pilihan kita. Ya, saya ulangi ya. Yang kedua adalah belajar. Tidak punya uang seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Namun, itu pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan tentang apa yang kita lakukan dengan waktu kita, uang kita, dan apa yang kita masukkan ke kepala kita. Itulah kekuatan pilihan. Kita semua punya pilihan. Saya hanya memilih untuk menjadi kaya. Dan saya membuat pilihan itu setiap hari. Nah, kita mau pilih apa? Pilihan apa yang kita pilih setiap hari? Waktu bangun pagi, apa yang kita pilih? Apa yang kita putuskan untuk masa depan kita? Kita mau jadi orang seperti apa? Ya, itu pilihan. Oh, sorry. Kaki ada pegal, aku angkat sedikit. Oke. Tap dong, kasih love kalau setuju. Atau bisa ke teman-teman yang lain, bisa belajar bersama. Ya, biar tambah semangat, yang nontonnya semakin banyak ya, badan semakin semangat nih. Saling berbagi, saling sharing. Share ke teman-teman. Terima kasih yang sudah kasih love. Ya. Nah, lalu tadi tanyakan apa yang dilakukan. Ini satu nih. Langkah yang pertama harus kita lakukan. Dicatat. Kalau kita mau financial freedom,
ada satu langkah pertama yang penting sekali yang harus kita lakukan dan harus kita konsisten. Pertama-tama, berinvestasilah pada pendidikan. Ya, jadi investasinya dari ke atas dulu, kita belajar dulu. Terima kasih kopinya. Pada kenyataannya, satu-satunya aset real yang Anda miliki adalah pikiran Anda. Alat paling kuat yang kita kuasai. Setelah cukup dewasa, masing-masing dari kita mempunyai pilihan tentang apa yang kita masukkan ke otak kita. Anda bisa menonton TV, membaca majalah golf, atau mengikuti kelas pembuatan keramik atau perencanaan keuangan. Anda yang memilih. Kebanyakan orang membeli investasi, bukannya terlebih dahulu berinvestasi dengan mempelajari cara berinvestasi. Nah, ini. Ya, saya baca ulang ini ya, ini penting nih. Pertama-tama, berinvestasilah dalam pendidikan. Pada kenyataannya, satu-satunya aset real yang Anda miliki adalah pikiran Anda. Nah, sekarang di sini siapa yang nggak memiliki aset ini? Otak. Siapa yang nggak ada? Kita ada semua kan? Jadi, otak ini adalah alat yang paling kuat yang kita kuasai sekarang. Ya, setelah cukup dewasa, kita masing-masing mempunyai pilihan tentang apa yang akan kita masukkan ke otak kita. Kita bisa nonton TV, baca majalah, mengikuti kelas pembuatan keramik, ya cari-cari kelas kalian, atau membuat rencana keuangan. Itu pilihan kita semua. Ya. Tapi kebanyakan orang itu adalah membeli investasi. Bukannya terlebih dahulu berinvestasi dengan mempelajari cara berinvestasi. Langsung, bukan belajar dulu. Ya, sekarang kita belajar dulu, bro. Ya. Apartemen seseorang teman saya baru-baru ini dibobol maling. Mereka mengambil perangkat elektronik dan tidak menyentuh bukunya. Kita semua memiliki pilihan yang sama. 90% orang membeli TV dan hanya sekitar 10% yang membeli buku bisnis. Ya, kita sekarang loh, setelah tamat dari sekolah sampai sekarang, wah, dikasih love. Sampai sekarang, kapan lagi kita pernah beli buku dan kita baca? Berapa banyak buku yang kita baca? Buku apa yang kita baca? Setiap hari kita ngapain? Itu yang menentukan hidup kita ke depannya. Terima kasih mawarnya. Terima kasih love-nya. Halo Pak Denny. Ya, itu pilihan kita semua. Kita mau seperti apa? Kita mau menjadi orang seperti apa? Ya, hari ini saya cuma sharing, saya baca buku ini, saya merasa sangat bermanfaat sekali. Saya baca buku ini, saya sudah baca bukunya berkali-kali, dan saya merasa tahun 2023 ini itu saya ada satu evolusi ingin berbagi. Ya, jadi berbagi pengetahuan. Ya, berbagi untuk teman-teman ya agar bisa termotivasi untuk belajar bersama dan maju bersama. Ya, saya nggak minta apa-apa kok. Nanti kalau ketemu Pinggija yang penting disapa aja. Atau ajak foto bareng gitu kan, lumayan. Ya. Atau nanti pinggir jalan saya terjadi kesusahan, ada orang yang mau bantuin saya. Ya, dulu saya pernah loh ya. Dulu waktu pertama kali saya cari kerja, lah ikutin teman saya tuh di ngelamar pekerjaan di pertambangan gitu kan, masuk ke pelosok-pelosok, saya paling makan di Prabumi, lebih dalam lagi pokoknya. Lalu setelah interview pulang tengah malam ini, mobil temanku itu masuk ke kubangan di tengah jalan itu, dan nyangkut nggak bisa naik, butuh pertolongan, tapi tengah malam, lo hujan gerimis itu, lo banyak mobil yang lalu lalang karena itu jalan lintas provinsi itu kan. Kita minta bantu untuk stop, itu nggak ada yang mau stop karena nggak kenal. Lalu takut karena tipu-tipu gitu kan, kriminal kan. Dan terakhir itu ada satu yang baik hati itu stop, bantu kita.
lalu dia keluarkan tali di mobil dia, atau tali apa juga, dia iketin di mobil kita, lalu dia tarik, itu kita sudah mungkin di sana tuh minta bantuan ada berdiri 2 jam lebih sudah. Ya. Jadi pentingnya untuk berbagi, pentingnya untuk saling membantu. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Terima kasih love-nya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya menghadiri berbagai seminar. Saya senang bila seminar itu berlangsung setidaknya 2 hari karena saya suka menenggelamkan diri dalam sebuah topik. Pada 1973, saya sedang menonton TV dan muncul iklan yang menawarkan seminar 3 hari tentang cara membeli properti tanpa uang muka sama sekali. Saya mengeluarkan $385 dan seminar itu membuat saya berhasil menghasilkan setidaknya $2 juta. Bahkan lebih. Namun yang lebih penting, seminar itu memberikan kehidupan bagi saya. Saya tidak harus bekerja selama sisa hidup saya karena satu seminar itu. Saya mengikuti setidaknya 2 seminar semacam itu setiap tahun. Lihat tuh, Robert T. Kiyosaki pun belajar. BJE 08 hadir. Tadi pagi saya ke BJE loh, Bojonegoro loh, karena kan manajer kita satu Mas Edi Nugroho kan orang BJE. Pagi ini dipanggil loh, kita pergi melayat. Ya, tadi saya ke Bojonegoro juga untuk melayat. Kita doakan sama-sama ya teman kita, manajer kita yang sudah membantu kita selama ini. Ya, sekarang dipanggil ke sisinya, kita doakan agar Allahnya tenang di sisinya, amal ibadahnya juga bisa diterima ya. Sedih loh. Karena berapa waktu baru ketemu masalahnya. Kalau ngomong itu sedih jadinya. Karena orang ini kan juga sering saya tegur, tapi kan demi kebaikan juga kan. Ada kerjaan ini, ada ini, saya sering komunikasi sama, tiba-tiba hilang. Lo nggak, tadi tuh nggak sempet lagi kesana tuh sudah dikuburkan. Kalau musik kan kuburnya lebih cepat kan. Pagi-pagi jam 10 kita sampai sana. Saya tuh nggak nyangka kalau perjalanan dari Surabaya ke Bojonegoro tuh begitu jauh gitu kan, begitu lama. Gitu. Jadi kita sana ya kayak kali kita sudah dikubur, kita ke makamnya, kita udah bersama. Sedih liatnya, tapi aduh. Ya, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Mas Adi ya kita kenal orang yang sangat baik sekali, ya nggak banyak ngomong, nggak gosip-gosip juga. Ya, usia dengan usia muda sudah pula kita doakan dia tenang dan amal ibadahnya bisa diterima, keluarganya juga bisa ikhlas meninggalkannya. Ya, amin. Oke, nah lanjut ya. Kita belajar nih. Ya, saya suka CD dan audiobook. Alasannya saya bisa dengan mudah mengulas apa yang baru saja saya dengar. Saya mendengarkan seorang investor yang mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak saya setujui. Bukannya menanggapi dengan sombong dan penuh kritik. Saya semata mendengarkan bagian selama 5 menit itu selama setidaknya 20 kali atau bahkan lebih. Namun tiba-tiba dengan menjaga pikiran tetap terbuka, saya mengerti mengapa dia mengatakan hal itu. Rasanya seperti sihir. Saya merasa mempunyai jendela ke dalam pikiran salah satu penemu terbesar era kita. Saya memperoleh wawasan yang luar biasa pada sumber-sumber pendidikan dan pengalaman yang luas. Ya, hanya dengerin saya, ya saya bacanya juga suka terbata-bata. Lebih baik itu kita beli buku ini, kita baca sendiri lebih baik. Ya, lalu ada satu lagi tips ya, kalau bacanya tanpa keluar suara itu tuh kadang tuh kayak ketidur atau keloncat. Jadi saya belajar tuh bacanya itu keluar suara, jadi lebih masuk. Nah, karena saya bacanya keluar suara lebih enak, saya sambilan bacanya sambil cepat-cepat juga. Karena saya lebih semangat aja sih buku ini loh. Biasanya tuh saya kemarin tuh baca buku ini sebulan baru selesai. Ini seminggu belum sampai 2 minggu sudah mau habis. Ini terima kasih ST-nya. Ya. Ya banyak-banyak kelasnya. Nanti ngompol. Hasil bersihnya saya masih mempunyai cara lama yang saya gunakan untuk berpikir. Dan sekarang saya mempunyai cara baru untuk melihat masalah atau situasi yang sama. Saya mempunyai 2 cara untuk menganalisis suatu masalah atau tren.
dan itu tak ternilai. Sekarang saya sering berkata, bagaimana Donald Trump melakukannya dan Warren Buffett atau George Soros, satu-satu cara saya bisa mengakses kekuatan mental mereka yang luas adalah dengan bersikap cukup rendah hati untuk membaca dan mendengarkan apa yang harus mereka katakan. Orang yang sombong atau penuh kritik seringkali adalah orang yang memiliki kepercayaan diri rendah dan takut mengambil resiko. Alasannya, kalau mempelajari hal baru, Anda perlu melakukan kesalahan agar bisa memahami sepenuhnya apa yang sudah Anda pelajari. Ya. Orang yang sombong atau penuh kritik seringkali adalah orang yang memiliki kepercayaan diri rendah dan takut mengambil resiko. Alasannya, kalau mempelajari hal baru, Anda perlu melakukan kesalahan agar bisa memahami sepenuhnya apa yang sudah Anda pelajari. Saya catat. Gini loh, ya kalau kita mempelajari satu hal, kalau langsung benar itu kita memang memiliki bakat. Tapi kalau misalnya kita salah, itu hal yang normal. Gagal jangan menjadi membuat kita trauma dan nggak berani untuk mengulangi lagi. Pak, kalau KPR rumah di umur 22 tahun masih bujang, apakah salah ya Pak? Menurut Bapak dengan gaji UMR, kamu KPR rumah buat apa? Ya, KPR rumah buat apa? KPR rumah buat apa? Untuk mendapatkan aset. Pertanyaanku, KPR rumah itu aset atau enggak? Padahal pernyataan sebelumnya, investasi itu adalah bagaimana uang menghasilkan uang. Nah, kita KPR, kita tiap bulan bayar cicilannya, tapi rumah itu sudah jadi belum? Dan menghasilkan uang enggak? Nanti investasinya akan naik. Nanti kapan? Sahur tuh loh, tiap bulan tuh ada nggak uang yang dihasilkan dari uang yang kita keluarkan? Kalau tidak ada uang yang kita hasilkan dari uang yang kita keluarkan, itu berarti bukan investasi. Tidak salah selagi disewakan. Betul, tapi disewakan dengan nilai berapa? Dengan nilai berapa? Memang aset itu adalah uang menghasilkan uang. Kalau asetmu itu kita keluarin uang terus, itu adalah beban, bukan aset. Tadi Eko ngomong tidak salah selagi disewakan. Contoh, kalau misalnya kita beli rumah ini tuh dengan cicilan, ya misalnya harganya 500 juta, ya, lalu anggap angka gampang 100 juta lah, 100 juta, ya, bunganya 10%, ya, cicil selama 10 tahun, total nilai harus keluarkan tuh bisa kurang lebih itu bisa sampai, kalau 100 juta, kalau bunga 10% selama 10 tahun tuh kurang lebih bisa sampai 200 juta. Oke, lalu cicilan kita tiap bulan tuh adalah 2 juta. Oke, cicilan kita tiap bulan ada 2 juta. Lalu kita harus nunggu rumah ini harus jadi selama 1 tahun dulu baru jadi, atau 2 tahun baru serah terima. Jadi selama 2 tahun itu kita harus keluarin uang 2 juta, 2 juta, 2 juta selama 2 tahun tanpa menghasilkan. Itu beban sudah, satu. Yang kedua, oke, tiap bulan kita harus keluarkan uang 2 juta. Lalu rumah ini sudah jadi, serah terima kunci, lalu kita cari penyewa. Yang nyewa, masalahnya itu adalah sebulan dia sewanya cuma bayar harga sewa pasaran sana kan 100.000 atau 200.000, dan kita harus keluarkan uang 2 juta tiap hari, tiap bulan. Kita nomor 1,8 juta. Saya tanya, itu aset atau bukan? Aset atau liabilitas? Kalau kita harus keluarkan uang terus tiap bulan, liabilitas. Ya, jadi kalau di Rich Dad Poor Dad ini mengatakan bahwa kalau KPR rumah itu adalah liabilitas beban. Karena apa? Hasilnya itu sedikit. Jadi jangan kalau kemakan omongan brokor-brokor properti ngomong rumah ini bagus loh, aset investasi loh, nanti bisa disewakan berapa nanti. Karena bohong.
Iya. Kecuali itu bisa menghasilkan. Kalau bisa menghasilkan uang, gak apa-apa. Kamu lanjutin. Kalau cuma untuk aset, sekarang kecuali untuk tempat tinggal ya. Tapi saran saya kalau kita mau sekarang kalau kita sebenarnya kontrak dulu. Jangan kalau maksa ngontrak nggak apa-apa. Saya di Surabaya ngontrak 5 tahun. Ngontrak 2 tahun nebeng sama teman. Teman pindah, lalu saya ngontrak sendiri karena sudah menikah kan nggak mungkin kan nebeng terus kan. Ngontrak nggak apa. Ya. Jadi uang yang ada tuh lebih baik kita mengelolanya. Nah, kelolanya seperti apa? Nggak ngerti. Investasi itu dari ke atas, kita belajar dulu. Kita ikut training, kita baca buku, kita dengar YouTube atau dengar live saya pada malam hari ini sambil baca-baca kan. Mungkin terinspirasi di buku, belajar lagi gitu. Ya. Oke, Solehudin. Semoga menjawab. Kalau nggak terjawab atau jawabanku agak mengesalkan, mohon maaf. Tapi itulah kenyataannya kalau misalnya kita keluarkan uang tapi tidak menghasilkan uang, itu berarti kita terjadi kesalahan. Nah, kita akan masuk ke bal tikus, muter terus di sana. Kita kerja, bayar cicilan, kerja, bayar cicilan, kerja, bayar cicilan. Jadi kita terbelenggu dan kita nggak berani melangkah lagi. Nah ini ada, saya ngulangin tiap malam tuh saya ngulangin satu cerita ini. Kayak gini ceritanya. Jadi nggak boleh sebutin nama ya. Jadi ada satu teman saya, ya suami istri, istrinya ke Surabaya bekerja, suaminya masih di Jakarta. Waktu saya ketemu, saya tanya, kenapa suamimu gak ke Surabaya juga kerja? Iya, belum dapat kerjaan, harus pasti dapat kerjaan. Kenapa? Iya, kita ada cicilan. Jadi kalau misalnya nggak kerja, insecure, takut nggak kebayar cicilannya. Loh, gimana anak-anakmu di sini, suamimu di sana? Ya, satu keluarga kalau bisa tuh nggak enak loh. Lebih enak gabung, kita lebih semangat hidupnya. Saling bantu. Ya ada cicilannya itu loh, jadi beban. Lalu saya kasih saran. Jadi saya kasih saran nih. Saya bedah nih masalahmu. Itu. Ya, sekarang pertanyaanku dulu. Pendapatanmu sekarang kerja di sini, di pekerjaanmu sekarang itu penghasilannya itu cukup nggak untuk membayar uang sekolah anak dan biaya hidupmu sehari-hari? Cukup lebih nggak? Lebih masih bisa nabung nggak? Bisa. Oke. Masih bisa nabung dikit ya? Oke. Lalu kamu ada tabungan nggak? Ada. Oke. Cicilannya berapa sebulan? Sekian. Anggap ya, cicilannya itu adalah anggap sebulan 5 juta. Tabunganmu ada berapa? Saya nggak tanya sih. Anggap aja, kamu nggak usah jawab, kamu hitung sendiri. Saya nggak mau tahu juga kamu ada berapa gitu kan. Tapi misalnya contoh tabungan dia ada 50 juta. Cicilan dia 5 juta. Berarti suamimu datang sini, dia nggak usah kerja, belum dapat kerja. Lalu penghasilanmu sekarang itu bisa menghidupi biaya hidup anak dan makan layak tetap, dan 50 juta ini bisa kita pakai untuk bayar cicilan selama 10 bulan, betul? Oke, betul. Lalu pertanyaanku, selama 1 bulan di sini suamimu yang rajin, apakah tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Enggak sih, pasti bisa. Lalu takut apa? Pekerjaan itu gampang loh carinya loh, asal kita rajin loh. Apapun bisa jadi duit yang halal ya, asal kita rajin.
Lalu apa yang kita takutkan? Ya, nanti saya pulang coba ngobrol lagi sama suamiku. Nah, saya nggak ikutin lagi. Ya. Malah agak seru ya ceritanya ya. Oke. Jika Anda sudah membaca sampai sejauh ini, sombong bukanlah salah satu masalah Anda. Sombong jarang membaca atau mendengarkan ahli. Mengapa harus melakukannya? Mereka adalah pusat alam semesta. Ada begitu banyak orang pintar yang berargumentasi bahwa membela diri ketika gagasan baru bertabrakan dengan cara berpikir mereka. Dalam kasus ini, kepandaian mereka dikombinasikan dengan kesombongan sama dengan kebodohan. Kita masing-masing mengenal orang yang berpendidikan tinggi atau merasa yakin bahwa mereka pandai, tapi neraca mereka memberikan gambaran yang berbeda. Orang-orang yang benar-benar pandai menyambut gagasan baru karena gagasan baru bisa menambah sinergi dari gagasan yang lain yang diakumulasi. Mendengarkan lebih penting daripada berbicara. Kalau itu tidak benar, Tuhan tidak akan memberi kita 2 telinga dan hanya 1 mulut. Setuju nggak? Orang yang benar-benar pandai menyambut gagasan baru. Karena gagasan baru bisa menambah sinergi dari gagasan-gagasan yang lain yang diakumulasikan. Mendengarkan lebih penting daripada bicara. Kalau itu tidak benar, Tuhan tidak akan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Jumlahnya pun sudah kebanyakan kuping dibanding mulut. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar itu memasukkan informasi-informasi penting. Yes. Terlalu banyak orang berpikir dengan mulut mereka. Bukan mendengarkan untuk menyerap gagasan dan kemungkinan baru. Mereka berdebat, bukannya bertanya. Cukup lama saya meninjau kekayaan saya. Saya tidak menganut mentalitas kaya dengan cepat yang dimiliki oleh sebagian besar pemain lotre atau kasino. Saya mungkin membeli atau menjual saham, tapi saya telah banyak belajar. Kalau ingin menerbangkan pesawat, saya sarankan Anda pertama-tama mempelajari caranya. Saya selalu kaget melihat orang membeli saham atau real estate, tapi tidak pernah berinvestasi dalam aset terbesar mereka, yaitu pikiran mereka. Hanya karena Anda membeli 1 atau 2 rumah tidak menjadikan Anda ahli dalam real estate. Ya. Ini nih, pelajaran paling penting lagi nih. Poin yang paling penting lagi nih. Ya. Saya selalu kaget melihat orang membeli saham atau real estate, tapi tidak pernah berinvestasi aset terbesar mereka. Aset terbesar kita adalah apa? Tadi kita ngomong pikiran. Hanya karena membeli 1 atau 2 rumah tidak menjadikan kita dalam ahli properti. Ya. Yang diajak oleh Robert T. Kiyosaki itu, kalau kita mau financial freedom itu kita bukan cuma membeli 1 properti, kita harus bisa membeli banyak properti. Uangnya dari mana? Dari hasil properti itu sendiri. Diuangkan, menghasilkan. Nah, ini awal-awal bab itu ada menjelaskan sih. Mungkin ada yang lihat, ada yang enggak. Ini satu gambar neraca. Neraca penghasilan. Ya. Penghasilan dari mana? Dari aset. Ya. Bisa juga seperti ini. Kita mendapatkan penghasilan, kita jadikan aset. Lalu ada pengeluaran dan beban. Nah, pengeluaran dan beban ini kita dibantu oleh siapa? Dari hasil aset ini. Pengeluaran kita juga dari hasil aset ini. Nah, kalau misalnya dari hasil aset ini bisa membantu kita untuk menanggung liabilitas kita, beban kita, dan menanggung pengeluaran kita setiap hari, itu namanya financial freedom.
Ya, itu namanya financial freedom. Oke? Belajar ya teman-teman, kita belajar bersama. Tet di share ke teman-teman. Saya usahakan tiap malam bisa baca bersama, tapi jamnya itu saya tunggu anakku tidur dulu. Anakku tidur saya baru bisa baca. Kalau enggak anakku ganggu. Lalu ada satu lagi. Poin ketiga, tadi ada 10 poin nih. Poin 1 ya tentukan alasan. Poin 2 adalah pilihan. Lalu kita investasi layar ke atas. Poin ketiga penting juga, memilih teman dengan cermat. Kekuatan pertemanan, lingkungan. Pilihlah lingkungan kita. Ya, lingkungan itu sangat menentukan apa yang akan terjadi pada hidup kita. Ya. Pertama-tama, saya tidak memilih teman berdasarkan laporan keuangan mereka. Saya punya teman yang melakukan kalau kemiskinan, juga teman yang memperoleh penghasilan jutaan dolar setiap tahun. Intinya adalah saya belajar dari mereka semua. Ya. Kata orang tuh ya, kalau mau jadi kaya tuh ya, carilah teman-teman yang kaya. Kita bisa jadi kaya, betul nggak? Betul nggak? Kalau mau jadi kaya, cari teman-teman yang kaya. Tidak salah. Kenapa? Teman-teman yang kaya itu dia memiliki mindset yang berbeda loh. Kita bisa belajar banyak dari dia. Ya, kita bisa belajar banyak dari dia. Karena mereka masih yang bukannya cari teman kaya biar kita kalau ke restoran makan bareng dia yang bayarin. Bukan kayak gitu. Bukan itu tujuannya. Oke. Saya akan mengakui bahwa ada orang yang benar-benar saya cari karena mereka mempunyai uang. Namun saya tidak mengejar uang mereka. Saya mencari pengetahuan mereka. Betul kan? Yang saya ngomongkan. Cari teman yang kaya itu tuh bukan untuk dia traktir kita makan. Oh, kamu ada duit, kamu bantu saya kan makan dong. Tapi kadang dapat ikutin gaya hidupnya kok. Enggak juga. Apa ya di Surabaya itu teman-teman yang kaya-kaya itu hemat-hemat. Tinggalnya di Java ini semua. Tapi ya, hematnya luar biasa. Beneran nggak? Nah, cari teman yang kaya itu bukan kelihatan yang kaya ya, tapi memiliki mental kaya. Bukan cuma kelihatan yang kaya. Atau teman yang kaya itu adalah apa bapaknya yang kaya. Lalu bapaknya tuh nggak ngajarin dia dengan financial IQ financial. Ya bukan teman seperti itu juga. Kita bisa berteman sama dia. Ya, itu bisa kita jadikan semangat. Saya nggak memiliki bapak yang kaya, minimal saya jadi bapak anak orang kaya. Jadi bapak anak orang kaya. Jadi semangat juga boleh kan? Dalam beberapa kasus orang-orang yang mempunyai banyak uang itu menjadi teman baik saya. Saya memperhatikan teman-teman saya yang memiliki uang bicara tentang uang. Mereka tidak melakukan untuk membual. Mereka tertarik pada topik itu. Jadi saya belajar dari mereka. Mereka belajar dari saya. Teman-teman saya yang berada dalam kondisi keuangan yang memperhatikan tidak suka membicarakan uang, bisnis atau investasi. Mereka telah berpikir hal itu kasar atau tidak intelektual. Jadi saya juga belajar dari teman-teman yang mengalami kesulitan keuangan. Saya menemukan apa yang sebaiknya tidak saya lakukan. Saya punya beberapa teman yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar dalam masa hidup mereka yang singkat. 3 dari mereka mengatakan fenomena yang sama. Teman-teman mereka tidak punya uang, tidak pernah datang pada mereka untuk bertanya bagaimana mereka mencapai kekayaan mereka itu. Namun mereka mendatangi saya dan menanyakan 1 atau 2 hal berikut. Atau keduanya. Minta pinjaman atau minta pekerjaan. Betul nggak?
Ya, ketemu orang kaya atau teman orang kaya, ujungnya adalah datang minjem duit atau minta pekerjaan. Bukannya tanyain kamu gimana sih bisa dapat uang sebanyak itu, apa yang kita lakukan, apa yang kamu lakukan, kok bisa sekaya itu sih, bisa nggak ajarin saya gimana caranya. Ya, ini ada peringatan dari Robert Kiyosaki. Peringatan, jangan mendengarkan orang yang miskin atau takut-takut. Saya mempunyai teman-teman seperti itu, dan walaupun saya sangat menyukai mereka, mereka adalah pengecut. Bagi mereka, bila menyangkut uang, terutama investasi, langit runtuh. Mereka selalu bisa memberitahu Anda mengapa sesuatu tidak berhasil. Masalahnya orang mendengarkan mereka, namun orang yang secara membuta menerima informasi yang suram dan mengandung malapetaka itu juga pengecut. Seperti kata perumpamaan lama, burung yang memiliki bulu sama berkumpul bersama. Ya. Jadi ada teman-teman, kadang alasannya kita lihat dulu kondisi dia sekarang seperti apa, jangan langsung percaya. Kalau kita mau berkumpul dengan orang yang seperti itu, ya itu kita bergumul sana, tujuannya kayak gitu. Kerjanya kalau misalnya pemabok, ya lama-lama kita jadi pemabok. Kalau misalnya kita pejudi, ya kita lama-lama jadi pejudi. Kalau misalnya kita ikutin perokok, lama-lama kita ikut merokok juga. Lingkungan, teman-teman. Kalau kita lingkungan di orang-orang yang terdidik, kita juga orang yang terdidik. Kalau kita berada di lingkungan orang yang memiliki IQ finansial, kita juga akan belajar memiliki IQ finansial. Ya. Jika Anda menonton saluran televisi bisnis, mereka sering mengadakan panel dari yang disebut pakar. Seorang pakar berkata pasar akan anjlok, dan yang lain berkata pasar akan melonjak drastis. Kalau Anda pandai, Anda mendengarkan keduanya. Tetap jaga pikiran Anda terbuka, karena keduanya mempunyai poin yang valid. Sayangnya kebanyakan orang yang miskin mendengarkan pengecut. Saya punya banyak teman dekat yang berusaha memberitahu saya agar keluar dari suatu kesepakatan atau investasi. Belum lama ini, seorang teman berkata dia sangat senang karena mendapatkan bunga 6% dari sertifikat deposito. Saya memberitahunya bahwa saya memperoleh 16% dari pemerintah negara bagian. Keesokan harinya dia mengirim artikel tentang mengapa investasi saya berbahaya. Selama bertahun-tahun sampai sekarang saya menerima bunga 16% dan dia masih menerima 6%. Menurut saya, salah satu hal tersulit dalam membangun kekayaan adalah bersikap jujur terhadap diri Anda sendiri dan bersedia untuk tidak mengikuti orang banyak. Karena dalam pasar biasanya orang banyak yang muncul belakangan yang dibantai. Jika transaksi besar ada di depan mata, sudah terlambat untuk meraihnya. Carilah transaksi baru. Seperti sering dikatakan oleh para peselancar, selalu ada gelombang lain. Orang yang tergesa-gesa dan terlambat menangkap gelombang biasanya adalah orang yang tersapu. Ya, jadi kalau sudah rame tujuan sana, kita ikut-ikutan lagi, kita yang makan. Bang, kaosnya bolong. Iya, belum ganti. Gak apa-apa, langsung pakai baju tidur habisnya mau tidur. Gak apa-apa, tidur aja kan. Ngelakuin juga orang sendiri aja. Masa perhatiin orang kaos bolongnya sih. Yang penting kaos ini kan gak mutah, gak nyolong. Masih nutupin aurat kan. Investor yang program. Ya, semoga bisa saling bantu ya. Investor yang cerdas tidak mengatur waktu pasar. Kalau kehilangan sebuah gelombang, mereka mencari gelombang berikutnya dan menepati posisi mereka.
Itu sulit bagi kebanyakan investor karena membeli sesuatu yang tidak populer itu menakutkan. Investor yang takut-takut itu seperti domba yang mengikuti kawanannya. Atau ketamakan menjerat mereka ketika investor yang bijaksana telah mengambil keuntungan dan berpindah ke transaksi berikutnya. Investor yang bijak membeli investasi ketika investasi itu tidak populer. Mereka tahu keuntungan tercipta ketika mereka membeli, bukan ketika mereka menjual. Mereka menunggu dengan sabar, seperti saya katakan, mereka tidak mengatur waktu pasar. Seperti halnya seorang peselancar, mereka sudah berada di posisi siap menantikan gelombang besar berikutnya. Itu adalah insider trading atau bentuk insider trading yang ilegal, dan ada yang legal. Akan tetapi, yang manapun itu adalah insider trading. Perbedaannya hanyalah seberapa jauh Anda dari orang dalam. Alasan Anda ingin mempunyai teman yang kaya adalah karena disitulah uang dihasilkan. Uang dihasilkan dari informasi. Anda ingin mendengar tentang ledakan berikutnya, masuk dan keluar sebelum kehancuran berikutnya. Jika saya tidak menyarankan Anda melakukannya secara ilegal, tapi semakin dini Anda mengetahuinya, semakin baik peluang Anda untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko minimal. Itulah gunanya teman, dan itulah kecerdasan keuangan. 10.30. Udah 10.30. Masih panjang. Mau tidur? Ya, 1,5 jam sudah live. Kita lanjut besok ya. Saya tandain dulu. Nah, kita besok lanjut lagi. Kita belajar bersama. Ya, semoga menginspirasi. Malam hari ini ada beberapa poin. Ya, hari ini kita belajar. Ya, untuk memulai itu ada berapa poin? Ada 10 poin yang harus kita kuasai, harus kita tentukan. Poin pertama adalah temukan alasan. Ya, harus tentukan alasan dulu. Alasannya kenapa kita ingin melakukannya. Ya, kenapa kita ingin melakukannya itu alasan pertama. Ya, karena alasan itulah menjadi penyemangat kita. Ya, kalau misalnya kita tidak memiliki alasan itu, proses sangat panjang sekali. Kita pasti akan merasa bosan, lemah, atau merasa tidak ada hasil, lalu kita akan mundur. Tapi kalau misalnya waktu kita mundur, kita mengingat ada alasan kuat yang mendorong kita akan tetap bangun kembali untuk menjalankannya. Kedua, buatlah pilihan. Ya, pilihan setiap hari kita mau nulis seperti apa. Ya, dan pilihannya ada penjelasan lagi adalah kita jangan terburu-buru untuk praktek. Tapi yang kita lakukan adalah belajar dulu, investasi leher ke atas dulu. Lalu poin ketiga yang kita bahas malam hari ini yaitu memilih teman dengan cermat. Ya, kita harus menciptakan lingkungan kita sendiri. Kita harus mencari teman yang bisa mempengaruhi kita menjadi baik. Walaupun di buku ini tidak mengajar kita untuk memilih-milih teman ya, atau pilih kasih atau nggak mau teman dimanapun ya. Enggak, bukan yang punya ini juga masih butiran debu, masih kerja sama orang. Pak bos yang punya. Ya, Pak bos rantau ini ya. Oh, bos rantau ini. Ya, kita milih teman yang tepat. Jangan sampai kita milih teman-teman yang pecundang, lama-lama kita jadi pecundang. Bergaul dengan teman-teman yang tepat. Ya, dengan itu secara tidak langsung kita akan terpengaruh. Dan kita juga bisa ikut maju. Karena di sana kita harus bisa mempelajari mereka gimana sih bisa melakukannya. Ya, jadi kalau cari teman yang kaya atau apa, itu kita jangan ketemu sana ujungnya minta dia kerjaan atau pinjam duit, lari. Yang kita lakukan adalah kalau ajak makan kita yang traktir, jangan dia yang bayarin. Karena kita mau belajar sama dia. Ya. Itu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman malam hari ini. Saya sangat senang sekali karena
mulai terjadi interaksi, ya banyak tanya-tanya juga. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi ya bisa menjawab atau bisa menginspirasi kita semua, dan saya sarankan untuk membangun satu kebiasaan untuk membaca buku apapun penting, yang penting jangan novel ya. Lalu kita juga harus lihat bukunya itu yang nulisnya privilege-nya seperti apa. Jangan asal beli juga ya. Kita cari privilege seperti apa. Nah, salah satu ini buku ini saya baca Rich Dad Poor Dad, penulisnya Robert T. Kiyosaki.